Hello everyone, in this meeting today, I will explain about the management control system atau yang biasa disebut sistem pengendalian manajemen. Okay, what do you know about management control system? Let's see. Before meeting today will start, I will introduce myself. My name is Devita Aprilia with NPM 234111195 from Class Management 23D. Definisi SPM, Sistem Pengendalian Manajemen, SPM, adalah proses yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi yang digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian manajemen mencakup perencanaan, pengukuran, evaluasi, serta umpan balik terhadap kinerja organisasi. Dengan adanya sistem ini, manajer dapat mengontrol aktivitas operasional, mengidentifikasi penyimpangan, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Tujuan sistem pengendalian manajemen dalam organisasi. Sistem pengendalian manajemen atau yang biasa disebut SPM memastikan organisasi berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya. Berikut beberapa tujuan utamanya. Yang pertama, mengarahkan organisasi, menyelaraskan sumber daya dan aktivitas dengan visi, misi, serta strategi. Nah, yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mencegah pemborosan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, yang ketiga, memonitor dan mengevaluasi kinerja, mengukur pencapaian target, dan memberikan umpan balik. Nah, yang terakhir, mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan, mengidentifikasi atau perbaiki kesalahan dalam operasional. Pentingnya pengendalian dalam manajemen. Pengendalian memastikan organisasi berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuannya. Beberapa alasan utama pentingnya pengendalian dalam manajemen. Yang pertama, untuk menjaga fokus organisasi, menyelaraskan aktivitas dengan visi dan strategi. Nah, yang kedua, meningkatkan efisiensi untuk mencegah pemborosan dan mengoptimalkan sumber daya. Yang ketiga, mendeteksi penyimpangan, mengidentifikasi masalah dan menerapkan koreksi. Nah, yang keempat ini membantu pengambilan keputusan untuk menyediakan data akurat untuk kebijakan yang lebih baik. Nah, yang terakhir, meningkatkan akuntabilitas, mendorong tanggung jawab atas pencarian target. Komponen SPM, perencanaan. Perencanaan adalah tahap awal dalam SPM yang melibatkan penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Manajemen menentukan langkah-langkah untuk mencapai target yang telah ditetapkan, termasuk alokasi sumber daya dan penjadwalan kegiatan. Contohnya, perusahaan menciptakan target peningkatan penjualan sebesar 20% dalam 1 tahun dengan strategi pemasaran digital. Nah, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan rencana dan strategi. Indikator kinerja utama Key Performance Indicators or KPI digunakan untuk sebagai alat ukur. Contohnya perusahaan menggunakan KPI seperti tingkat kepuasan pelanggan, efisiensi produksi, atau pertumbuhan pendapatan. Evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan target yang telah ditentukan. Jika ditemukan penyimpangan, manajemen harus menganalisis penyebabnya dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Contoh, jika produksi lebih lambat dari target,
Manajemen mengevaluasi apakah masalahnya ada pada mesin, tenaga kinerja, atau yang lainnya. Alat pengendalian manajemen anggaran, budgeting. Anggaran adalah alat perencanaan keuangan yang menetapkan alokasi sumber daya untuk berbagai aktivitas organisasi. Berfungsi sebagai standar pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi keuangan terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Contohnya, perusahaan menetapkan anggaran pemasaran sebesar 500 juta per tahun untuk mendukung strategi pertumbuhan pasar. Nah, ada laporan kinerja ini berisi data dan analisis mengenai pencapaian target serta perbandingan antara rencana dan realisasi, membantu manajer dalam mengevaluasi efektivitas operasional dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Contohnya, laporan penjualan bulanan menunjukkan bahwa target belum tercapai sehingga strategi pemasaran perlu diperbaiki. Nah, yang terakhir, balance scorecard. Metode pengukuran kinerja yang mencakup 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Peran teknologi dalam SPM, penggunaan ERP dan BI, sistem monitoring otomatis, digital dashboard untuk manajemen. Nah, contoh studi kasusnya ini, PT Maju Jaya, perusahaan manufaktur otomotif menerapkan sistem pengendalian manajemen (SPM) untuk menekan biaya operasional yang meningkat. Dengan target pengurangan 10% dalam setahun, perusahaan mengontrol biaya melalui anggaran ketat ERP dan KPI. Nah, kesimpulannya, sistem pengendalian manajemen berperan penting dalam memastikan organisasi mencapai tujuannya melalui perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang sistematis. Keberhasilan implementasi SPM bergantung pada beberapa faktor, seperti perencanaan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan penerapan SPM yang lebih baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan sumber daya, dan menghadapi tantangan bisnis dengan lebih adaptif. Okay, this meeting will end. Okay, thank you. See you.